Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys semuanya. Salam sejahtera, salam sehat tentunya buat kalian semuanya. Ya, di malam hari ini pukul 17 lewat 5 detik 5 menit saya mendengar ungkapan Pak Ambo. Begitu kecewanya Pak Ambo terdengar itu. Pak Ambo itu sebenarnya udah emosional sekali. Nih suaranya Pak Ambo, kita dengar. Ini di saat mereka penangkapan tanpa pengetahuan saya, emangnya ada apa sih sebenarnya? Saya lebarkan. Makanya Pak Ambo tuh sampai bertanya-tanya, ada apakah sebenarnya? Nah, itu Pak Ambo bertanya-tanya soalnya sampai 2 kali Ini di saat mereka direlokasi. penangkapan tanpa pengetahuan saya, emangnya ada apa sih sebenarnya? Kurang apa saya? Dan juga bisa ya memperhatikan. Ini dengan Bapak siapa ini? Pak Bambang. Pak Bambang Dari BKSDA, Kaltim. Ini saya 2 kali kecewa Pak, terus terang. Di saat penangkapan Rizka tanpa pengetahuan saya. Nah ini guys, Ini di saat mereka penangkapan tanpa pengetahuan saya, emangnya ada apa sih sebenarnya? Kurang apa saya? Dan juga bisa ya memperhatikan. Ini dengan Bapak siapa ini? Pak Bambang. Pak Bambang Dari BKSDA, Kaltim. Ini saya 2 kali kecewa Pak, terus terang. Di saat penangkapan Rizka tanpa pengetahuan saya. Ini di Purwokerto itu sudah mau diurus tempatnya sama Pak Eko. Ini Pak Eko sudah tahu gak Pak? Pak Eko, betul Pak. Kita ini memperhatikan kesejahteraan Rizka. Mudah-mudahan harapan kita bersama Rizka di sana akan lebih baik. Itu loh Pak. Ya tapi kalau kami seperti kami Pak susah nengoknya kayak apa, di mana. Kami kan orang tidak tahu apa-apa di sini. Makanya aku bilang kalau kami tahu kan kami tidak langsung ke sini. Dari posisinya di mana? Di mana Pak? Abang? Ya, sekali lagi kami diperintahkan. Mohon maaf, kami dalam hal ini diperintahkan dan juga untuk Rizka itu Pak, memperhatikan kesejahteraannya Rizka. Begitu Pak, kira-kira. Ya harusnya dikasih tahu dulu. Ya tapi harusnya dikasih tahu Pak. Contoh ini sudah kan kami langsung ke sini karena harapan kami di Rizka ada di Kan jelas kan? pemerintahan sini. Pak Ambo tidak dikasih Nah, tahu guys. diinformasikan. Informasikan kayak apa. Jadi nggak Ini kami diinformasikan. langsung ke sini karena harapan kami ada Rizka di dalam. Ya kesel lah Pak Ambo karena nggak dikasih tahu. Nah guys, seperti itu guys. Jadi Pak Ambo itu bukan tinggal diam terhadap Rizka. Pak Ambo terus berusaha untuk Bisa kita sistem gantian ceritanya. bagaimana Nah, untuk supaya Rizka kan kami itu sudah kenal dia di sini. bisa Jadi, kembali gitu. Kami mau ke Teritik, Ini sebenarnya emang kesalahan BKSDA, komunikasinya yang kurang bagus guys. Coba kalau BKSDA terus berkomunikasi dengan Pak Ambo, ini saya mau pindahkan ke sini. Ya tentunya kan nanti itu kan mereka bisa bermusyawarah mana yang terbaik gitu. Apalagi menurut keterangan Pak Ambo itu memang dan tim di sana Tabang Zoo itu jauh sekali dari tempat Pak Ambo. Kami juga perhatian sama Rizka. Nah, ya kalau perhatian ya kok tolonglah kasih tahu dulu kan, kita kompromi kan kayak apa. Kami juga kan bisa cari jalan, kalau memang baik ya silakan. Kan? Tuh, kita dengar Contoh Pak misalnya Ambo. dipindah dia di sini kan, kasih dalam airnya, jelas dia bagus di sini. Nah, Pak Ambo itu udah ngarahin itu sebenarnya di sini. Nah, karena Mungkin ini Pak Ambo ada juga lumpur, kalau semuanya ada lumpur-lumpurnya dia. untuk
mengeluarkan beberapa nah biaya untuk itu sudah. Rizka mungkin mau. Yang penting Rizka Nah oke teman-teman, bisa sejahtera. seluruh pendukungnya Rizka dimanapun berada, Pak Ambo tidak bisa sebut satu persatu. Nah ini kami ada di Penangkaran. Ternyata Pak Ambo datang ke sini, Rizkanya sudah tidak ada karena dipindah sama pihak BKSDA Kaltim. Itu aja yang ada, si ompong aja di sini. Kalau tiga-tiganya di bawah sudah 1, 2. Ya Pak ya. Jadi di kandang tinggal si buaya ompong aja nih. Jadi gitu guys. Kemarin ke rumah itu besar. Sebenarnya ya BKSD harus memperbaiki komunikasinya kepada Nggak bisa Pak Ambo. kasihan, di situ kan ratusan ekor dengar. Jawaban BKSD itu kayak jawaban robot gitu. Kami hanya perintah, kami akan sejahterakan. Cuma dari awalnya saya tinggal di Rizka, situ udah kayak satu-satu, jawaban cuma robot. diuntung Saya situ juga buaya kesel sudah jadi kalau pendamping dijawab memang robot. sudah. Kayak Karena saya aku gitu kerja menghubungi di customer tambak. care, ternyata yang nomor yang kejar sama itu buaya adalah malah. robot, yang jawab robot. Buaya kecil itu. Saya manusia, dijawab dengan manusia, bukan dengan robot. Itu sama aja kayak robot itu orang BKSDA-nya itu. Saya ngerasakan banget itu perasaan Pak Ambo yang begitu kecewa. Saya aja yang sebagai penonton aja, sebagai yang hanya melihat dari channel YouTube-nya, saya ikut emosi kok. Kesebekan dia, kesebekan. Emosinya Pak Ambo tuh masuk ke saya juga. Kenapa? Saya tahu kok orang yang tersakiti, orang yang terzolimi. Pak Ambo ini orang yang terzolimi termasuk. Mana ada. Gitu. Bisanya padahal mana ada. Ini hai. Kita mau ikutin Pak Ambo datangin buaya boy. Nah, ini Buaya oke, boy Pak itu Ambo dari sedang Bantang juga? Bukan. melihat-lihat. Oh, Aduh, buaya guys, sini. buaya-buaya yang Tapi ada Pak di Ambo udah situ. kenal. Iya. Bisa datang. Gitu guys. Jadi jelas kan kalau dibilang Pak Ambo itu betapa kecewanya, terus bagaimana komunikasinya dari BKSDA yang begitu buruk gitu. Komunikasinya buruk. Coba kalau BKSDA ngomong gitu, Pak Ambo besok insya Allah Rizka akan saya tempatkan di tempat yang lebih nyaman untuk Rizka. Lokasinya di sini kan pasti kan paling tidak Pak Ambo mempertimbangkan, atau bahkan kalau memang Pak Ambo setuju kan enak, nggak ada masalah lagi gitu. Sebenarnya yang dikhawatirkan Pak Ambo itu jangan sampai buaya Rizka itu tersakiti atau teraniaya atau apa namanya, pokoknya stresnya jangan sampai berlanjut gitu. Tapi emang nggak seru kalau buaya Rizka itu ditaruh di. Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Kini, bantu bisnis Anda. Nggak seru kalau buaya Rizka itu ditaruh di kolam gitu. Karena setahu kita itu Rizka itu memang di alam bebas. Walaupun dikasih makan sama Pak Ambo, dia tetap buaya liar. Ini berapa meter? Ya, buaya liar yang artinya tidak, hidupnya itu tidak dikekang atau tidak terlalu diintimidasi oleh yang memberi makannya, karena Pak Ambo memberikan kebebasan guys. Tiga yang Gitu. Bagaimana Pak Ambo nggak dekat orang apa namanya? Buaya Rizka itu kan dipelihara dari kecil sampai besar, dan nggak ujuk-ujuk buaya Rizka atau Pak Ambo itu bisa langsung sedekat itu. Pak Ambo juga mempelajari gitu. Kalau jatuh ada di samping itu yang samping. Kok dengan buaya ini aku nggak ada rasa takut. Nah buayanya juga pun nggak ada rasa takut. Jadi klop antara si buaya Rizka dengan Pak Ambo itu udah satu hati, tidak saling menyakiti gitu. Gitu guys.
Tapi itu kalah. Ya alhamdulillah saya bisa mendengarkan suara Pak Ambo yang begitu bersusah payahnya Mana telurnya? untuk memperjuangkan Yang ini kan? Rizka. Pagar itu. Ada rumput kering tuh. Iya. Ya kalau kita ya kecewa, tentu kecewa banget dengan BKSDA. Tolonglah pihak BKSDA untuk mempertimbangkan. Ayo bermusyawarah dengan Pak Ambo, bermusyawarah gitu. Biasa di robe-robe yang sudah sapi itu. Ya kalau sudah ada robe sedikit. Pak Ambo juga nggak minta kok untuk dana untuk disupport dari pihak BKSDA, walaupun seumpamanya buaya Rizka itu kembali ke habitatnya. Pak Ambo dari kocek dia sendiri. Kok bisa kenal sama Rizka Jadi, itu dan kapan itu? jangan dianggap penasaran, itu kan hewan buas tuh, nah kalau bisanya jadi seakrab itu sampai di Pak Ambo ini menguasai banget Rizka. Tapi Pak Ambo ini bukan menguasai, tapi memang memperjuangkan Rizka supaya kembali ke habitatnya, ke tempatnya. Karena dari awal Rizka itu udah dibilang sama Pak Ambo, itu udah difitnah, makanya Pak Ambo berjuang terus. Yang menyerang warga di situ itu bukan Rizka, tapi buaya lain, entah itu si Ompong atau siapa. Karena Pak Ambo juga udah memprediksi bahwasanya tidak ada luka-luka apapun di Rizka, yang menunjukkan bahwasanya Rizka pernah diserang oleh manusia. Sebelumnya bukan memang Karena katanya kan waktu ada penyerangan terhadap salah satu warga di sana itu kan katanya buaya yang menyerang itu sudah ditimpuki, sudah digebukin, sudah, dan ada luka-lukanya. Tapi kan buaya Rizka nggak ada lukanya, guys. Pulang saya ini lakukan dia ini karena saya kan nggak nyangka bahwa dia ini mau ikut saya. Iya. Pulang saya ke rumah, mungkin ada 1 minggu dari sana, kok ada ilaku buaya di samping perahu. Dia ikut saya. Kupanggil. Jangan-jangan bilang gini buaya sering ku kasih makan. Berarti dia ngikut. Ini kita dengar ceritanya Pak Ambo. Bergerak dia, turun aku memancing ikut. Wah, ini betul sudah ini kasih makan. Sudah tidak mau dia masuk, sudah ke dalam, di luar terus sudah. Jadi saya pergi mancing, pagi saya pulang, dia ikut pulang juga. Disitulah awalnya kami pacaran sama Rizka. Iya, dikasih nama lah Rizka. Ya Allah, saya Itu kira ceritanya, itu guys. Bapak ketemu sudah gede gitu. Bukan, masih kecil. Ketemunya dari masih kecil, dikasih makan sama Pak Ambo. Rizka sebesar ini saya masih agak takut. Iya. Tidak mau kusentuh. Iya. Saya beraninya cuma ngasih makan aja. Berarti beraninya juga pelan-pelan ya Pak Ya. ya? Terus Pak kan di dalam sungai itu kan ada juga tuh selain dia. Kalau Bapak turun tuh dijagain kah sama dia? Oh dijagain. Ini ompong aja sebelum ditangkap ini sering dikejarnya kalau ompong datang ke rumah. Iya. Kejarnya. Dikejarnya. Apalagi ada buaya lain itu dekat-dekat pemukiman warga situ dikejarnya. Dia dikenal sebagai penjaga. Dia dikenal warga antara sungai situ sebagai penjaga. Pak Ambo kok bisa kenal sama Rizka itu dan kapan itu? Nah Pak Ambo, aku penasaran, itu kan hewan buas tuh, nah kalau bisanya jadi seakrab itu sampai dipeluk-peluk, dicium. Iya, kalau Cerita awal dia. mulanya saya ketemu Rizka itu ya seperti itu, nah yang buaya di penangkaran sini ada yang kecil sering digendong-gendong. Oh, aku masih kecil. Ya segitu sudah. Oh. Bisa saya pertama ketemu Sudah Rizka, kecil. tapi di area Pupuk Kaltim sana, Iya. saat saya masih kerja di sana. Oh, Nah, kontrak saya pada waktu itu cuma 3 bulan. iya iya iya. Nah, disitulah pertemuan saya pertama sama Rizka. Iya. Setelah saya bertemu itu kasih makan, layaknya saya ngasih makan itu memang si rasa takut itu agak kurang. Memang makanya aku bilang beda daripada yang lain Rizka Iya. ini. Kayak ada feel apa? Ada ikatan lah Kayak sudah. ada ikatan batin sama dia. Kenapa kok tiba-tiba saya kok kurang takut sama dia? Iya iya. Ya lama kelamaan makin mendekat, dia juga berani. Berani. Padahal sebelumnya bukan suka pelihara buaya itu enggak pernah ya? Nggak pernah. Saya takut yang begini Iya. ini. Kami pergi memancing itu karena kalau Iya, kami lihat begini kami menghindar. Iya. Nah, pada awalnya sudah lama kelamaan habis kontrak saya pulang saya ini lakukan dia ini karena saya kan nggak nyangka bahwa dia ini mau ikut saya. Iya. Nah, pulang saya ke rumah mungkin ada 1 minggu dari sana kok ada ilaku buaya di samping perahu. Dia ikut saya. Kupanggil.
jangan-jangan bilang ini buaya yang sering ku kasih makan. Berarti dia ngikut Ngikut. ya. Ku panggil, bergerak dia, bergerak, turun aku memancing ikut. Wah, ini betul sudah ini ku kasih makan. Sudah tidak mau dia masuk, sudah ke dalam, di luar terus sudah. Jadi saya pergi mancing, pagi saya pulang, dia ikut pulang juga. Disitulah awalnya kami pacaran sama Rizka. Iya, dikasih nama lah Rizka. Rizka. Ya Allah, saya kira itu bapak tuh ketemu sudah gede gitu. Bukan, masih kecil. Ya, masih dari kecil dikasih makan. Ya itulah. Rizka sebesar ini saya masih agak takut. Iya. Tidak mau ku sentuh. Iya. Saya beraninya cuma ngasih makan aja. Berarti beraninya juga pelan-pelan ya Pak Iya. ya? Terus Pak kan di dalam sungai itu kan ada juga tuh selain dia. Kalau Bapak turun tuh dijagain kah sama Jagain. dia? Oh dijagain. Ini ompong aja sebelum ditangkap ini sering dikejarnya kalau ompong datang ke rumah. Iya, Dikejarnya. dikejarnya. Apalagi ada buaya lain itu dekat-dekat pemukiman warga situ dikejarnya. Dia dikenal sebagai penjaga sungai. Dia dikenal warga Pantaran Sungai situ sebagai penjaga Iya, iya. Sungai Guntung situ. Iya, supaya tidak nyakitin warga Iya, sekitar sungai ya. makanya aku bilang seperti yang tadi itu orang-orang itu ngomong begini alasannya kami semua di pinggiran sungai situ itu tidak betul karena itu orang jauh dari pantaran sungai. Yang kami di pantaran sungai itu yang kalau itu ngomong bilangnya terancam baru bisa dibilang iya. Nggak ada kok sampai sekarang orang pantaran sungai malah mengharapkan Rika itu akan segera kembali cepat. Iya. Kalau sudah kenal apalagi Pak Ambo yang piara dari kecil. Iya. Terus terpisah. Ya Terpisah. jelas lah, patah hati lah. Teriris rasanya. Saya yang nonton aja, aduh sedihnya. Baru kesini tadi Pak, billahi ta'ala saya kaget kalau ndak ada Rizka itu saya juga ndak tahu. Saya yang baru mau ketemu pertama kali aja udah, sedihnya ndak ada Rizka gitu sudah- kan. Apalagi Pak Amboy. Sudah 50 hari ya. Iya. 50 hari belum pernah makan. Ya Allah. Ya. Jadi Jadi si Rizkanya juga sedih. Bukan sedih lagi kemarin sempat nangis. Nah, Nangis dia. Iya tahu semua ini. Karena aku panggil semua kan coba saksikan Rizka nangis. Terseduh-seduh itu ketahuan dari politik. ya Allah kesian. Begitu. Mana sudah keluar air matanya menetes. Baru nggak mau makan, ya itu sudah namanya. Mungkin dia itu ibarat ke manusia itu kesedihannya itu, itu guys. ingin ikut pulang gitu nah. Iya. Pak Ambo mengutarakan segala sesuatunya Pulang lagi. Dia itu kan di sesuai sana dia dengan apa siang malam yang selalu sama dia saya. sudah lakukan kepada Kalau aku udah ketemu Rizka. arah dia yang ke rumah. Iya. Dia bisa tahu perasaan Rizka. Ya Allah, kayak anak manusia. Iya. Mudah-mudahan lah bisa kayak apa ceritanya nanti Ya, jalan yang mudah-mudahan. terbaik antara Pak Ambo sama Rizka ya teman-teman ya. Kalian juga bantu dukung ya biar Rizka bisa bersatu lagi sama Pak Ambo. Mana Iya. tahu kan masih jodohnya mereka. Pokoknya intinya Rizka itu punya kita semua. Iya. Bukan semata punyanya Pak Iya Ambo. benar. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software. Ini kami sudah membawa barang ya untuk minyak di Balikpapan. Ternyata Rizka dipindahkan jauh lebih jauh. Ini gimana Pak? Demi Rizka Bapak rela sudah menyewa di sini, tapi kenyataannya Rizka dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ambo beserta ibu dan anak. Jadi kami malam ini menginap di rumahnya Ibu RT dekat penangkaran Terumbu Balikpapan. Tujuan kami tadi datang untuk silaturahmi dengan buaya Rizka, tapi ternyata Rizka kami dapat sudah tidak ada karena hari Selasa malam sudah dipindahkan sama petugas BKSD Kaltim tanpa sepengetahuan kami sekeluarga. Jadi disitulah kekecewaannya Pak Ambo. Tadi sempat Pak Ambo juga minta sama petugas penangkaran untuk nelfon BKSD Kaltim. Teman-teman, mungkin Pak Ambo hanya ini minta tolong sama seluruh pendukungnya Rizka di mana pun berada. Siapa Ambo kami akan terus gaungkan
selalu sayang demi kemerdekaan Rizka. Karena Rizka itu milik kita bersama, bukan soal kita, bukan Ambo, itu milik kita semua. Jadi tolong kita selamatkan Rizka. Bagaimana caranya? Kalau bisa mohon dukungannya, netizen buat Rizka dan Pak Ambo minta tolong lagi kepada Ibu Tito ataupun Bapak Presiden agar turun tangan buat menyelamatkan Rizka, agar Rizka dapat lagi kembali bebas seperti dulu. Itu aja harapannya Pak Ambo buat teman-teman. Ini kami rela kami nyewa tadi dari rumah, kemarin dari rumah jam berapa, saya tidak tahu jam berapa kami berangkat sampai di sini tadi sekitar jam 4 sore. Jadi kami tidak sempat pulang, kami langsung kontrak rumah di sini. Memang tujuan kami ini bahwa banyak barang-barang kami bawa. Tujuan kami di sini mungkin 1 bulan buat menghibur Rizka agar dia memulihkan pikirannya seperti dulu, supaya tidak stres. Tapi ternyata kami sampai di sini Rizkanya sudah tidak ada. Lagi dia Fitriani dan ibu juga kasihan, hampir menangis di situ karena kecewa. Nah itu teman-teman mungkin bisa merasakan apa kepedulian kami sekeluarga. Nah itu ada harapan kami sekeluarga, tolonglah buat seluruh pendukungnya Rizka dan netizen atau mau dukungannya kayak apa caranya bisa Rizka kembali lagi ke pangkuan kita bersama teman-teman. Oke teman-teman, ya saya lanjut lagi. Ini tadi kami sempat menanyakan di penangkaran sana sama petugas sana. Kami bertanya karena perjalanan kami dari Bontang ke Balikpapan sini perjalanannya sekitar 6 jam teman-teman. Jadi tadi kami sempat bertanya tempat Rizka sekarang dipindahkan sekitar perjalanan 1 hari. Ini harapannya Pak Ambo, semoga Rizka cepat kembali buat kita semua. Siap Pak Ambo, Tak pernah kami terpikirkan akan sebelumnya kalau ternyata siap Pak Ambo, kami akan kawal terus Pak Ambo. Kami akan gaungkan terus supaya Rizka bisa kembali ke habitatnya. Pada intinya kami mendukung Pak Ambo. Mau Pak Ambo ada solusi apapun untuk kebaikan Rizka, kami tidak ada masalah. Di sini karena kami melihat adanya hubungan batin kejiwaan dengan Pak Ambo dengan Rizka, kami menilai di situ. Nilai yang besarnya di situ Pak Ambo. Jadi yang kami hargai itu kedekatan Pak Ambo dan Rizka. Gitu. Jarang sekali orang memelihara buaya sebesar itu sampai sebegitunya dekat gitu, sampai dicium, dipeluk. Bahkan saya ikuti terus Pak Ambo, bagaimana Pak Ambo dijagai oleh Rizka ketika ada buaya-buaya lain di perairan Muara itu. Yang penting begini Pak Ambo, Pak Ambo tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan terlalu juga dimakan emosi, karena nanti akan merugikan Pak Ambo sendiri. Jadi dengan kepala dingin lah, itu Pak Ambo, demi kebaikan Pak Ambo dan juga Rizka. Saya di hari-hari saya memikirkan bagaimana perasaan Pak Ambo, gitu loh. Oke, buat semua teman-teman pecinta Rizka, subscribernya Pak Ambo dan semuanya, pokoknya yang benar-benar setuju untuk Rizka kembali ke habitatnya, tolong dukung terus, kawal terus, suarakan. Bila Anda punya channel, gaungkan di channel Anda, kami akan support. Kami akan dukung dari kejauhan. Terima kasih. Di sini Widya Susanto Channel.
Berterima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi, berkomentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa masih ada video-video lain yang ada di channel ini yang mungkin bermanfaat, silahkan disimak. Di sini ada teknik, edukasi, sosial, dan macam ragamnya. Jadi bukan hanya sekedar hewan, tapi di sini ada ilmu, teknik, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Saya ucapkan buat semua teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Rizka ke habitatnya.